Halo sahabat NDH Novel Donghua dimanapun kalian berada, oke kita lanjut novel episode 108 bagian 4, nah bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan urutan novel BTTH-nya. Pil Bodhisattva Api, tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api dapat ditemukan bercampur, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada lapangan luas yang dibangun dari bebatuan gunung berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Kebanyakan orang memakai baju merah. Jelas, mereka adalah murid dari Burning Flame Valley. Ada platform yang agak tinggi terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tapi secara kebetulan bisa mengabaikan keseluruhan tempat. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggung. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah yang disebut Grandmaster Alchemist dari aula besar tadi. Suara angin yang bertiup kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di atas panggung batu. Sosok mereka diturunkan menjadi kepala lembah dari Burning Flame Valley, Tang Zhen, wanita berpakaian merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan Elder Eksternal Menara Pil, Grandmaster Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari Burning Flame Valley yang hadir tahu bahwa Tang Zhen akan bergandengan tangan dengan 2 Grandmaster Alchemist untuk memperbaiki pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara apapun secara acak, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat, tatapannya perlahan menyapu ke sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia tersenyum saat bertanya, apakah kalian berdua sudah siap? Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya perbaiki kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat tingkat tinggi 7. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan 1. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti petunjuk pada formula obat selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya, dengan cepat mengingat formula obat di pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka mata tertutupnya dengan lambat. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada sebagian. Kemungkinan Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat sudah sangat rumit. Saya bertanya-tanya seberapa rumit formula lengkapnya. Sungguh layak berada di tingkat 7 tingkat tinggi, meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari formula obat, dia bisa samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Keduanya mengangguk. Sepertinya memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai kehalusan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar baginya. Xiao Yan dan Grandmaster Huan sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka dengan jelas menyadari hal ini dan tidak membuat keberatan. Aku yang dulu bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Makanya, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan Grandmaster Huan bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk.
Kaki Tang Zen menekan ke tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di atas kursi batu di sisi lain. Dengan pandangan sekilas ke wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Huo jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode perbaikan pil ini." "Ya, ayah." Wanita berpakaian merah bernama Huo menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari Sekte Api Pembakaran, memperketat pertahanan area ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat barang besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat itu berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini ketika dia menyadari bahwa kualitas kuali obat ini kemungkinan tidak lebih buruk dari kuali 10.000 binatang. Mountain Melting Cauldron. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Itu tiba-tiba dipegang di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana hal itu membuat seseorang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. "Saya hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu." Tang Zen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang bisa segera melihat bahan obat yang padat terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka bertahan di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan. Aroma obat yang pekat menyebar saat ramuan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil Bodhisattva api ini memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat tinggi 7. Ekspresi Tang Zen menjadi semakin serius setelah bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga api petir merasakan sedikit lebih dekat dengan Anda. Jadi, kamu akan bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum sambil bertanya, "Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini, kan?" Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh Glaze Lotus Heart Flame. 9 naga api petir ini mungkin juga menjadi api surgawi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zen tersenyum saat melihat jawaban Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berwarna perak itu keluar. Itu segera memasuki Mountain Melting Cauldron. Dengan suara, "Ci", itu berubah menjadi api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya dengan cepat mengembang. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, ayo, mulai. Senyum di wajah Tang Zen ditarik saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilatan mencolok keluar dari kedua mata Tang Zen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir ke bawah. Setelah itu, mereka terus-menerus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Api yang menyala di tubuh mereka tiba-tiba menjadi pekat. Sementara Tang Zen mulai memperbaiki bahan obat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Keduanya merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tetapi ekspresi Grandmaster Huan sedikit berubah. 9 naga api petir di dalam bahkan lebih kuat dari selama tes. Namun, beruntung Tang Zen memberinya pil obat sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama.
Kalian berdua, bahan obat gelombang pertama akan menyempurnakan penyempurnaannya. Aku akan menyerahkan masalah menggabungkan mereka kepada kalian berdua. Petik 2. Suara Tang Zen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Grandmaster Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik-balik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka terbuka sebagai kelompok demi kelompok zat, yang berisi wewangian obat yang sangat padat, meludah keluar dari mulut mereka. Zat-zat ini adalah inti kekuatan obat yang tertinggal dari bahan obat tersebut. Ada yang berbentuk pati, ada yang cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang baru saja kotorannya dihilangkan, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zen dengan cepat mengikuti. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan mereka masing-masing tentang ramuan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk dalam formula obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang dimurnikan ini sesuai dengan instruksi pada formula obat. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan Grandmaster Huan yang menyapu, bahan obat yang tersuspensi di kuali obat benar-benar tersapu. Mereka berdua adalah alkemis veteran dengan pengalaman luar biasa. Meski baru pertama kali bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zen menghela nafas lega ketika dia melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat kumpulan bahan obat lainnya tersedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Di peron tak jauh dari sana, Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti langkah Tang Zen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Hal ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo. Ekspresinya paling jelek. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini hanya seperti tamparan kejam di wajahnya karena dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan penyempurnaan dari Tang Zen dan alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip ke panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang udik negara yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan, namun, saya ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini.